Jadi hari ini terima kasih Anda sudah hadir ya. Dan hari ini memang ada sesuatu yang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara yang berkaitan dengan hari bersejarah bagi Pepabri, yaitu hari jadi, hari ulang tahun, tanggal 12 September. Jadi ulang tahun ini adalah ulang tahun yang ke-65 dari Pepabri. Untuk diketahui bahwa setiap ulang tahun ya, kita adakan upacara ya sedemikian rupa sehingga memberi makna terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Tahun yang lalu, ya mungkin saudara-saudara masih ingat, ya, ulang tahun Pepabri kita laksanakan di Jakarta di Wisma Angkatan Laut, di mana di situ kami sengaja mengundang seluruh purnawirawan dari seluruh jajaran yang waktu itu terjadi satu proses terjadi polarisasi, ya, polarisasi akan hal kaitannya dengan pilpres. Ya. Jadi ternyata pilpres tahun waktu itu ya telah menimbulkan perbedaan memilih di antara seluruh elemen masyarakat kita, polarisasi, termasuk juga di para purnawirawan. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang teramat wajar. Ya. 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 Sehingga karena purnawirawan itu sudah punya tugas, artinya sudah punya hak memilih. Sedangkan yang dipilih ada beberapa. Oleh karenanya waktu itu kami berusaha agar supaya kita bisa menyatukan, berusaha untuk menyumbangkan pemikiran untuk menyatukan kita semua para purnawirawan. Kami undang semua purnawirawan, ya, termasuk waktu itu kita undang adalah Pak Wiranto, Pak SBY, mantan Presiden ke-6 ya. Kemudian waktu itu calon presiden Pak Prabowo Subianto, kemudian mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya, Angkatan Kepolisian, semua kita undang. Ya. Tujuannya untuk bisa mempersatukan mereka, ya, menyamakan visi kita ke depan. Ya. Berbeda, tetapi perbedaan itu sifatnya sementara. Perbedaan itu harus berakhir ketika pilpres selesai. Begitu. Ya. Waktu itu kita adakan di Wisma Angkatan Laut. Ya. Nah sekarang ya, itu kan menjelang pilpres waktu itu, pesta demokrasi. Ya. Sekarang kan pasca pilpres. Ya. Maka Pepabri merencanakanlah ulang tahunnya di tempat bersejarah, ya, yaitu di Palagan Ambarawa, di Ambarawa, Jawa Tengah. Ya. Untuk mengenang, untuk memperingati, dan untuk terus menjaga, mengorbankan watak jiwa kejuangan dari para pejuang-pejuang kita yang gugur waktu itu, yaitu di Palagan Ambarawa. Kita pernah melaksanakan ulang tahun di tempat-tempat bersejarah lainnya. Ya. Kita mengadakan ulang tahun di Blitar, itu saya lupa tahun berapa itu. Kita mengadakan ulang tahun di Dili, Timor, waktu Timor Leste, ya sudah jadi Timor Leste. Itu tahun 2015. Kita peringati ulang tahun Pepabri di Taman Seroja, Taman Makam Pahlawan Seroja di kota Dili. Kemudian kita juga pernah melaksanakan peringatan ulang tahun kita di Bojong Kokosan di Sukabumi sana, di Jawa Barat. Tempat bersejarah di mana terjadinya pertempuran antara pasukan Siliwangi waktu itu, sebagian pasukan Siliwangi dengan Belanda. Ya. Nah itulah. Jadi hari kali ini kita akan merayakan di Palagan Ambarawa. Ya. Tema dari peringatan ulang tahun ke-65 di Ambarawa ini adalah kita harus bisa merajut kembali persatuan. Merajut persatuan demi keutuhan bangsa. Merajut persatuan demi keutuhan bangsa. Artinya apa? Kemarin kita sebelum pilpres kita berikan pengertian mengenai dewasa dalam berdemokrasi. Berbeda memilih, polarisasi terjadi, hal yang wajar. Tetapi sifatnya sementara. Begitu pilpres selesai,
kita bersatu kembali. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Sekarang itu sudah lewat. Pilpres sudah lewat. The game is over. Jadi tugas kita sekarang ada rajut kembali persatuan. Enggak ada lagi 01, 02, 03. Sekarang rajut kembali persatuan. Demi menjaga keutuhan bangsa ini. Hormati apapun yang sudah menjadi keputusan demokrasi waktu itu. Yaitu terpilihnya Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto berpasangan dengan Pak Gibran. Ini harus kita terima sebagai satu kenyataan realita politik, keputusan demokrasi. Hormati itu. Nah, inilah tema dari ulang tahun yang akan dilaksanakan. Mari kita menyongsong masa depan dengan bersatu kembali kita. Mengapa? Ya, kami memandang, Popabri memandang bahwa buat bangsa kita ini, bangsa Indonesia, tidak ada alasan bangsa Indonesia ini tidak menjadi bangsa yang besar. Mengapa? Seluruh persyaratan untuk menjadi bangsa yang besar kita punyai. Letak geografis kita, negara kepulauan yang terbentang dari Aceh sampai ke Irian, ke Papua. Yang letaknya begitu strategis. Di antara dua benua, di antara dua samudra. Penduduk kita jumlahnya nomor 4 di dunia. Kita punya bonus demografi. Kekayaan alam kita, Anda tahu sendiri, sangat melimpah ruah. Negara-negara lain matanya hijau melihat kekayaan alam kita ini. Jadi tidak ada alasan buat bangsa ini tidak menjadi bangsa yang besar. Tapi kenapa kok untuk menjadi bangsa yang besar kok tersendat-sendat? Kenapa? Jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan-kegaduhan yang kita buat sendiri. Nah, disinilah Popabri mengajak seluruh elemen bangsa kita. Ya, untuk ayo kita bersatu, rajut kembali persatuan. Ya. Agar supaya apa? Proses pembangunan kita bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat banyak. Minimize kegaduhan, kurangi kegaduhan. Kalau menghilangkan mungkin susah, tapi dikurangi kegaduhan. Inilah ajakan dari Popabri kepada seluruh masyarakat kita, bangsa kita, rakyat kita. Karena ingat ya, Anda harus ingat bahwa mayoritas bangsa Indonesia ini mendambakan bangsa ini tetap utuh dalam wadah NKRI. Mayoritas. Saya berani mengatakan kalau di ruangan ini, yang ada sekarang ini, mungkin 99% menginginkan bangsa ini utuh dalam wadah NKRI. Artinya ada kekuatan yang sedikit, kecil, menginginkan lain. Tidak ingin bangsa ini berhasil, ingin bangsa ini gagal, ingin bangsa ini bubar. Nah, kekuatan yang kecil ini, pandai mereka, cerdik mereka, dan licik mereka. Situasi bangsa yang seperti sekarang ini diwarnai euforia reformasi, dimanfaatkan oleh mereka untuk berusaha menggagalkan proses pembangunan di Indonesia. Itu loh. Dan ini harus kita waspadai bersama. Kalau kita ingin bangsa ini tetap utuh. Itu ya tema-tema yang maksud dari tema Popabri, ulang tahun Popabri di Palagan Ambarawa besok. Dan saya mohon doa restu. Ya, saya mohon doa restu dari kalian semua, dari para rekan-rekan wartawan. Ya. Tolong ya, hati paling dalam dari umat Popabri ini adalah bangsa ini harus utuh. Bangsa ini tidak boleh terpecah-pecah. Gitu ya. Mungkin ini pengantar ya dari saya mengenai rencana ulang tahun Popabri yang diselenggarakan tanggal 12 September di Palagan Ambarawa. Yang kita undang adalah para pejabat kita, para sesepuh kita, kami tidak mengundang mereka secara fisik hadir, tapi kami hanya minta doa restu dari mereka. Mengenai masalah rangkaian kegiatan garis besar saja, tanggal 10 besok kita akan melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan.
Kemudian tanggal 12 kita adakan syukuran, ya. Syukuran di Palagan Ambarawa, gitu, di Jawa Tengah. Kegiatan lain yang berkaitan dengan Raya Ulang Tahun Pepabri ini adalah ada kegiatan Presiden Cup, ya, dalam olahraga yang tentunya yang paling cocok untuk para purnawirawan, ya, yaitu golf. Presiden Cup memperebutkan Piala Presiden dalam rangka HUT Pepabri, ya, itu Desember. bulan Desember ya. Terpaksa kita adakan bulan Desember. Itu aja kegiatan. Malam akrab, Pak. Oh ya, di sana nanti di samping pagi harinya kita adakan syukuran, upacara syukuran di tempat upacara Palagan Ambarawa. Malam harinya kita akan adakan malam hiburan untuk rakyat. Ya, malam hiburan untuk rakyat di Ambarawa. Ya, tempatnya di lapangan Batalion Kavaleri. Dan di hiburan rakyat ini akan kami gelarkan adalah campur sari. Ya, campur sari yang didatangkan dari Surabaya. Gini ya, saya terkesan sama Pak Prabowo ini ya. Ada ungkapan waktu itu kepada saya sebelum waktu Pilpres. Bang, dalam Pilpres ini, siapapun nanti yang terpilih dari 3 orang calon ini, Ganjar kah, Anies kah, atau saya kah, yang penting katanya, presiden terpilih nanti bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ungkapan yang sangat menyentuh hati saya. Siapapun yang terpilih nanti, Bang, yang penting bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi concern utama mengenai masalah persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah yang menjadi concern utamanya Pak Prabowo. Oleh karenanya Pepabri menindaklanjuti apa yang menjadi semangat Pak Prabowo ini dengan spirit yang saya kumandangkan, rajut persatuan demi keutuhan bangsa dalam upacara ulang tahun Pepabri besok. Kalau soal bagaimana Pepabri membesarkan Pepabri dengan peran Pak Prabowo sebagai presiden, itu saya rasa itu bukan urusan saya lah, urusan Pak Prabowo bagaimana memandang Pepabri ya. Kita bukan tipe yang minta-minta gitu kan. Ya, biarkan Pak Prabowo yang menilai sendiri. Ya. Memang kami ini berusaha betul untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah siapapun, seperti sekarang Pak Jokowi. Pepabri ini adalah satu organisasi yang mempunyai ciri yang sangat kita kedepankan. Ciri pertama adalah berwatak pejuang. Artinya apa? Kita ini harus selalu peduli terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Harus peduli terhadap perkembangan bangsa ini. Tidak boleh apatis. Menghadapi situasi sekarang pun kita tidak boleh apatis. Itu watak pejuang seperti itulah. Yang kedua, ciri kedua jati diri Pepabri adalah berwawasan negarawan. Dalam arti apa? Semua apa yang kita pikirkan, semua apa yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, semuanya diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini dengan dua ciri inilah kami berusaha ya, untuk memerankan diri pertama kepada pemerintah ya. Sekarang pemerintah Pak Jokowi, besok pemerintahan Pak Prabowo ya. Selalu kita ya, selalu berusaha untuk menjadi bagian dari kekuatan masyarakat yang memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah, walaupun kita di luar lingkaran kekuasaan.
sikap kita terhadap perkembangan situasi ya, selalu disampaikan kepada pemerintah melalui proses analisa yang tajam. Ya. Terkadang ya, analisa kesimpulan ya, yang kita buat ini ya, yang akan diberikan kepada pemerintah mungkin tidak sejalan dengan keinginan pemerintah. Bisa terjadi, dan itu pernah terjadi. Dan kita nggak pernah ragu, nggak pernah ada rasa segan, takut. Tidak. Mengapa? Karena jati diri kita tadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan lain. Kita sudah tidak punya interest lagi. Interest apa sih? Mau jadi apa? Mau jadi menteri? Oh, udah umur 80 tahun mau jadi menteri. Ya. Mau jadi apa? Interest yang tersisa dari diri kita ini adalah mudah-mudahan pemikiran kita ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi tidak ada rasa segan, rasa takut. Dan saya memang sampaikan kepada seluruh jajaran di Pepabrik, kalaupun kita bersikap kritis kepada pemerintah, itu adalah mengawal. Menyampaikan kritik pada pemerintah itu adalah mengawal. Tapi saya ingin perlihatkanlah kedewasaan kita. Sampaikan kritik tersebut dengan cara yang elegan. Cara yang ikut aturan, etika, norma. Tidak kemudian mengkritik pemerintah dengan cara turun ke jalan maki-maki pemerintah. Tidak. Bahkan bersikap oposisi terhadap satu kebijakan pemerintah pun saya benarkan. Tapi dengan cara yang santun, elegan. Dan tidak boleh dilandasi oleh back mind kita benci kepada pemerintah. Kalau kita sudah benci kepada pemerintah, sudah benci kepada Pak Jokowi, semua apa yang dibuat salah, tidak ada benarnya. Itu tidak bijak. Dan sekarang ini banyak yang seperti itu. Tolonglah ya kepada mereka-mereka yang seperti itu. Ya. Kembali kepada tekad kita, jaga bangsa ini jangan sampai bubar. Silakan mengkritik, silakan begitu, tidak ada masalah. Ya. Tapi lakukanlah itu dengan cara yang elegan. Tidak dengan cara benci sekali di sini sama. Kalau sudah benci sama Pak Jokowi, semua apa yang dibuat Pak Jokowi salah, tidak ada benarnya. Bahkan dicari-cari yang mungkin agar supaya bisa disimpulkan bahwa ini salah, Pak Jokowi salah. Itu bisa dicari-cari. Oh, ini rekayasanya Pak Jokowi ini supaya Gibran jadi ketua umum. Ya Allah ya Robi, itu kan. Kawan-kawan, hati-hati ya. Kita ini harus berpikir, mengambil kesimpulan, bertindak berdasarkan intelijen, bukan informasi. Kalau kita berdasarkan informasi melakukan satu sikap, kesimpulan, tindakan, bangsa ini bisa bubar. Informasi itu harus diolah jadi intelijen. Jangan berdasarkan informasi. Informasi ini, bisa disebar, menimbulkan kebencian, menimbulkan perpecahan. Masih ingat nggak dulu zaman G30 SPKI? Biro khusus di bawah pimpinan Sam Kamaruzaman telah melancarkan teori-teori kontradiktif, melemparkan teori-teori kontradiktif di tengah masyarakat kita. Agar supaya apa? Terjadi perpecahan, terjadi kebencian, ketidakpercayaan. Itu disebar informasi ini, sesat, menyesatkan. Tolong saudara-saudara jangan bertindak, berpikir, mengambil kesimpulan berdasarkan informasi. Please ya. Kalau Anda cinta kepada bangsa ini. Masih ingat nggak Ratna Sarumpait? Masih ingat nggak itu? Wah, dia dipukulin oleh polisi. Wah, dia digini oleh. Sehingga timbul, muncullah rasa kebencian kepada polisi, kepada pemerintah. Tahu-tahu apa? Operasi plastik. Ingat itu. Sekarang ini informasi ini disebar ke sana kemari. Untuk apa? Menimbulkan perpecahan di antara kita. Ketidakpercayaan kepada pemerintah. Kebencian kepada pemerintah.
Saya tidak pernah takut untuk mengkritik yang namanya pimpinan pemerintah ini. Tidak pernah ada rasa takut, tapi sampaikan dengan santun. Ya. Itu loh. Ya. Kalau saudara-saudara mencintai bangsa ini, kalau saudara-saudara tidak ingin bangsa ini bubar, pecah. Ya. Itu dong. Ya. Ini tema-tema ini akan saya kumandangkan di ulang tahun Popabri besok. Ya. Semuanya apa? Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Supaya apa? Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Mengapa? Karena semua syarat sudah kita punyai. Itu loh ya. Dan saya menghimbau kepada saudara-saudara yang sudah sepuh-sepuh nih, para mantan pemimpin, atau tolonglah ya. Usia makin tua itu harus usia yang harus semakin menjadi begawan, bijak, ya. Semakin bijak. Jangan usia makin sepuh kok makin, waduh, ya. Tolong deh ya. Itu. Ini saya agak emosional ini. Kenapa? Ini menyangkut kelangsungan hidup bangsa ini. Ya. Popabri tidak pernah tinggal diam. Kalau bangsa ini terancam seperti itu. Ya, sekali lagi ya, dalam satu kontestasi politik ya, pilpres, pilkada ya, bahwasanya Popabri, anggota Popabri itu yang darat, laut, udara, polisi itu sudah purna tugas, sudah purnawirawan. Artinya punya hak untuk memilih dan dipilih. Jadi kalau ada mantan polisi maju jadi calon, mantan TNI maju jadi calon, itu hal yang wajar. Ya, karena mereka punya hak. Mereka punya hak. Bahwasanya di satu daerah ada calon yang berlawanan, ya, seperti di Jawa Tengah, itu juga hal yang wajar. Kita jangan melihat mereka sebagai, mereka adalah warga negara Indonesia, punya hak untuk memilih dan dipilih. Nah, sikap Popabri sebagaimana seperti yang saya utarakan pada Pilpres yang lalu, saya beri kebebasan semua anggota Popabri, purnawirawan, untuk memilih sesuai hati nurani masing-masing. Sebagai organisasi, Popabri bersikap netral sebagai organisasi. Tapi sebagai individu, kita punya hak memilih. Silakan bebas memilih. Saya pun punya hak memilih. Saya pun kemudian memilih Pak Prabowo, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak perlu saya sampaikan di sini, panjang lagi. Ya. Memilih Pak Prabowo, punya hak memilih. Tapi saya ketua umum Popabri, maka apa yang saya lakukan? Saya harus cuti dari ketua umum Popabri. Saya tidak ingin membawa institusi Popabri berpihak ke sana kemari. Tidak. Popabri sebagai organisasi harus netral. Nah, jadi pilpres seperti itu, ya beda memilih, hanya perbedaan memilih ini sekali lagi sifatnya sementara. Begitu selesai pilpres, tidak ada lagi perbedaan. Bersatu lagi kita, hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Pilkada pun demikian. Jadi kalau ada pilkada di mana mantan TNI dan mantan Angkatan Darat dan mantan polisi itu hak-hak yang wajar, itu hak warga negara. Berkontestasi kepada para purnawirawan pun, kepada saya berikan kebebasan untuk memilih. Silakan pilih. Tetapi sekali lagi pemilihan perbedaan memilih ini sifatnya sementara. Begitu pilkada selesai, tidak lagi perbedaan. Hilangkan lagi perbedaan itu. Bersatu lagi kita, hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Itu sikap dewasa dalam berdemokrasi. Ya,
itu kan satu langkah yang diakibatkan berkembangnya satu teknologi, fenomena baru, ya, yaitu cyber itu sudah menjadi sesuatu yang sangat spesifik dalam arti ancaman kepada keutuhan bangsa ini. Dalam menyikapinya tentunya ada satu sikap khusus untuk bisa menangani masalah ini. Mungkin saja kemudian pembahasan seperti yang diutarakan tadi itu dalam rangka mengantisipasi ini. Saya nggak tahu hasilnya bagaimana nanti, tapi adalah sesuatu yang mungkin kalau menurut saya wajar ya, kalau melihat satu perkembangan situasi yang seperti ini, lantas muncullah antisipasi. Ya, itu saya rasa wajar ya. Sama halnya dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat. digital, Begitu masalah digital. saking cepatnya bisa merubah peradaban manusia. Itu. Nah, menghadapi situasi ini kan ya kita hanya memberikan sumbangsi pemikiran. Hei, para generasi muda, harus cepat beradaptasi dengan perkembangan yang begitu cepat ini. Ya. Karena kalau dulu kan ada istilahnya yang besar makan yang kecil. Kan dulu istilahnya begitu. Kalau sekarang enggak, yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi sikap adaptatif dari terutama generasi muda ini sangat kita harapkan ya. Mungkin peraturan-peraturan untuk menjurus ke arah sana, perhatian ke sana bisa aja kita lakukan, termasuk cyber ini ya. Saya rasa itu jawaban yang besar sebelum jelas ya. Saya yakin belum jelas, tapi itulah yang bisa saya jawab. Ya. Terima kasih ya. Ya, sekali lagi saya atas nama pengurus Popabri ya, dalam acara Jumpa Pers ini saya harus mengucapkan Obrigado Barak. Nah, Obrigado Barak itu terima kasih banyak, bahasa Tetun, bahasa Timor Leste dulu. Terima kasih banyak ya atas. Dan saya berharap ya media atau forum pers ini, media ini adalah saat sekarang ini teramat besar perannya dalam hal menjaga keutuhan bangsa ini. Saya mohon betul ya, apapun yang terjadi, apapun yang berkembang ya, tetap berorientasi kepada keutuhan bangsa ini, persatuan bangsa dan keutuhan bangsa ini. Itu harapan saya ya. Saya rasa itu ya. Dan terima kasih atas partisipasi Anda nanti dalam mengikuti ulang tahun Popabri. Itu saya rasa ya. Terima kasih semuanya ya. Oke.